Halo movie lovers, welcome back to Lena Gaul Channel. Hari ini kita akan kupas alur film yang diadaptasi dari kisah nyata seorang pengusaha Jerman yang menyelamatkan 1.100 nyawa pada saat kekuasaan Nazi. Film ini berjudul Schindler's List. Bagaimana kisahnya? Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung kita lihat alurnya. Kisah ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua, tepatnya pada September tahun 1939 di mana Jerman berhasil menguasai Polandia. Orang-orang Yahudi yang ada di Polandia dipaksa mendaftarkan namanya dan kemudian dipindahkan ke pemukiman baru yang diberi nama ghetto. Tak peduli kaya ataupun miskin, seluruh kaum Yahudi harus meninggalkan rumah mereka. Kaum Yahudi juga diwajibkan mengenakan kain bergambar lambang Yahudi yakni bintang Daud di lengan sebagai pengenal. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama kita, Oskar Schindler. Oskar merupakan seorang pengusaha Jerman yang baru datang ke Polandia untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan tenaga kerja Yahudi. Selain sebagai anggota Nazi, Oskar juga kerap memberi hadiah dan sogokan kepada para petinggi Jerman untuk memuluskan segala usahanya. Oskar berniat mendirikan pabrik di Krakow untuk membuat peralatan pendukung tentara Jerman. Karena Oskar tidak memiliki modal, ia akhirnya menemui Itzhak Stern, seorang dewan Yahudi yang sangat berpengaruh di kalangannya. Berkat rayuan Oskar, Stern akhirnya membantu Oskar mendapatkan pinjaman untuk modal dari pengusaha Yahudi yang tidak lagi bisa menjalankan usahanya. Oskar pun berhasil memiliki pabrik dan perlengkapannya. Stern mulai mengumpulkan orang-orang yang akan bekerja di pabrik Oskar. Sternlah orang yang berada di balik keberhasilan jalannya pabrik Oskar, itulah mengapa Stern begitu penting bagi Oskar. Hingga suatu hari Stern terdaftar untuk dibawa menuju kamp kerja paksa. Oskar yang mengetahui hal tersebut langsung mendatangi gerbong kereta api tempat para tahanan Yahudi akan diberangkatkan. Meski sempat dihalau petugas yang menjaga, namun Oskar tak peduli. Oskar yang memiliki banyak koneksi, mengancam kedua petugas dengan santai. Kedua petugas pun langsung membantu Oskar menemukan Stern. Setelah ketemu, Stern yang langsung turun dimarahi oleh Oskar, bukan karena ia lupa membawa surat keterangan bekerjanya, melainkan ketakutan Oskar menjalankan pabriknya tanpa keahlian Stern. Kedatangan perwira SS Jerman bernama Amon Goth di Krakow, bertujuan untuk memimpin pembangunan kamp kerja paksa dan berkuasa atas ghetto. Dengan kekuasaannya, Amon bahkan memilih wanita yang akan bekerja di rumahnya. Wanita tersebut bernama Helen Hirsch, ia dipilih bukan karena pengalamannya namun karena ketertarikan Amon padanya. Kekejaman Amon mulai tampak saat ia menyuruh bawahannya menembak mati seorang wanita insinyur yang mencoba memperbaiki fondasi bangunan yang tidak kokoh. Setelah wanita tersebut mati, Amon pun menyuruh anak buahnya melakukan apa yang dikatakan sang wanita. Tanggal 13 Maret tahun 1943 atas perintah Amon, seluruh pasukan SS melakukan pembersihan ghetto. Seluruh kaum Yahudi dipaksa meninggalkan rumahnya tanpa membawa apapun untuk dipindahkan ke kamp kerja paksa. Orang-orang yang tidak memiliki surat keterangan dan mencoba melarikan diri akan langsung ditembak mati oleh para tentara. Oskar yang tak sengaja menyaksikan pembersihan yang terjadi di ghetto, mulai merasakan kekejaman tentara SS. Oskar yang tadinya tidak peduli sama sekali dengan kaum Yahudi yang ditindas, mulai merasa iba. Terlebih saat melihat seorang gadis kecil berbaju merah yang berjalan di antara barisan kaum Yahudi dan para tentara yang mencari-cari keluarganya. Hati Oskar mulai terpengaruh dengan apa yang baru saja disaksikannya terhadap orang-orang Yahudi. Oskar akhirnya menemui Amon untuk membuat kesepakatan agar ia kembali memperoleh tenaga kerjanya. Tanpa ia sadari, ia berusaha melindungi para pekerjanya. Amon yang berkuasa di kamp, menerima kesepakatan dengan Oskar, namun Amon tetap menginginkan keuntungan dari pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah kekuasaannya, tak terkecuali pabrik milik Oskar. Melalui Stern sebagai akunting pilihannya, Amon ingin keuntungan yang didapat setiap pabrik diberikan setengah kepadanya. Setelah bertemu dengan Stern, Oskar meminta Stern untuk membuat daftar orang-orang yang akan bekerja untuknya. Namun untuk mendapatkan nama-nama tersebut, Oskar harus memberikan sogokan kepada petugas. Orang-orang pilihan Stern berasal dari latar belakang yang berbeda dan beberapa di antaranya hampir dibunuh oleh Amon. Oskar menjadi terkenal bagi kaum Yahudi, karena bagi mereka pabrik Oskar merupakan tempat berlindung dari siksaan tentara SS di kamp. Hingga suatu hari, seorang wanita Yahudi meminta Oskar menyelamatkan kedua orang tuanya. Oskar meluapkan amarahnya pada Stern karena merasa dirinya telah dimanfaatkan.
Namun setelah Stern menceritakan kondisi sebenarnya di camp dan banyaknya yang menjadi korban penembakan, membuat Oscar luluh. Oscar lalu berupaya untuk menyelamatkan orang-orang yang dapat dibantunya, meskipun ia harus memberikan lebih banyak sogokan kepada para tentara. Suatu hari tahanan Yahudi kembali diseleksi untuk memisahkan yang sehat dan yang sakit. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kapasitas camp. Bahkan anak-anak kecil pun ikut dihabisi, dengan tujuan agar tidak ada generasi Yahudi berikutnya. Anak-anak yang diangkut dengan truk membuat para orang tua menangis dan berlari mengikuti truk. Semua berusaha menghentikan truk, namun terhenti oleh para tentara yang berjaga. Beberapa anak berhasil sembunyi dan tidak ikut naik ke truk, meski tempat persembunyian mereka sangat jauh dari kata layak. Tahanan Yahudi yang dianggap tak berguna dinaikkan ke gerbong kereta untuk dibawa ke tempat mereka akan dibunuh. Oscar yang datang, dan melihat keadaan para tahanan merasa kasihan pada para tahanan yang memohon untuk diberi air. Ia lalu membujuk Amon untuk menyirami tiap-tiap gerbong menggunakan selang. Meski awalnya tindakan Oscar dianggap sebagai hiburan, namun lama-kelamaan Amon merasa sikap Oscar terlalu berlebihan kepada para tahanan. Karena aksinya, Oscar akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Tuduhan yang diberikan adalah telah melanggar ketentuan undang-undang, yakni mencium seorang gadis Yahudi di hari ulang tahunnya. Meski hanya dipenjara sebentar, namun Oscar mulai tidak suka akan segala tindakan tentara SS yang tidak manusiawi. Pada bulan April tahun 1944, Oscar kembali menyaksikan kekejaman tentara SS, di mana tahanan Yahudi yang telah dibunuh, mayatnya kembali dikumpulkan untuk kemudian dibakar. Oscar terdiam saat melihat mayat gadis berbaju merah menjadi salah satu mayat yang akan dibakar. Oscar mengatakan pada Stern akan meninggalkan Krakow dan kembali ke kampung halamannya Polandia. Stern yang hanya bisa menunggu nasibnya, menatap Oscar dengan kesedihan. Namun kegelisahan hati Oscar setelah melihat apa yang menimpa kaum Yahudi membuatnya memilih menggunakan seluruh uangnya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dengan dalih sebagai pekerja di pabriknya. Oscar pun membuat kesepakatan dengan Amon. Meski awalnya keberatan, namun Amon akhirnya menyetujui permintaan Oscar karena diiming-imingi uang dengan jumlah banyak. Oscar dan Stern pun mulai menyusun daftar nama orang yang akan bekerja untuknya. Saat akan mencapai lembar nama terakhir, Oscar meminta Stern mengosongkan satu nomor. Sambil memandangi daftar nama-nama tersebut, Stern menyadari bahwa nama-nama yang ia buat tidaklah diberi cuma-cuma oleh Amon. Oscar harus membayar setiap nama yang ia sebutkan dalam daftarnya. Stern terharu dengan apa yang dilakukan Oscar dan memandangi Oscar penuh rasa terima kasih. Nomor terakhir yang diinginkan Oscar adalah Helen yang bekerja dan disiksa di rumah Amon. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Amon memberikan Helen. Orang-orang yang namanya berada dalam daftar menyebutkan namanya satu persatu untuk diberangkatkan ke Brinlitz, Cekoslovakia tempat pabrik baru Oscar berada. Saat akan berangkat, kereta untuk kaum lelaki dan perempuan dipisah agar tidak terjadi desak-desakan di dalam gerbong. Kereta yang membawa kaum lelaki tiba lebih dulu di Brinlitz, yang merupakan kampung halaman Oscar. Oscar pun menyambut kedatangan para pekerjanya dengan hangat. Karena kesalahan informasi, kereta yang membawa kaum perempuan justru dibawa menuju Auschwitz yang merupakan tempat pemakaman bagi kaum Yahudi. Setibanya di Auschwitz, dalam kondisi kedinginan para pekerja Oscar disuruh menuju ruangan pembersihan. Di ruangan ini, seluruh rambut pekerja Oscar digunduli dan mereka harus melepas pakaian mereka. Semuanya kemudian dimasukkan ke dalam ruangan tertutup yang terdapat banyak pancuran air di atasnya. Semua ketakutan dan khawatir jika yang keluar dari pancuran adalah racun yang akan membunuh mereka. Namun saat yang keluar adalah air biasa, semua tertawa sambil menangis dan berteriak lega. Oscar yang menyadari kereta tak sampai di pabriknya langsung mendatangi perwira SS. Perwira tersebut awalnya menolak permintaan Oscar, namun sogokan yang diberikan Oscar membuat sang perwira akhirnya bersedia membantu. Berkat bantuan sang perwira, tahanan wanita satu persatu kembali dipanggil dan dinaikkan ke dalam kereta. Teriakan dan tangisan para wanita memecahkan suasana Auschwitz yang dingin. Hal ini disebabkan oleh petugas yang berusaha memisahkan ibu dan anak-anaknya. Oscar yang mengawal keberangkatan pekerjanya langsung menghentikan petugas yang menahan anak-anak, dan mengatakan bahwa anak-anak tersebut juga pekerjanya, mereka akan melakukan pekerjaan yang tak bisa dilakukan orang dewasa. Di pabriknya yang dijaga oleh para tentara di bawah pimpinan Jerman, Oscar membuat peraturannya sendiri di mana para tentara tidak boleh mendekati pabriknya dan mencampuri urusan yang terjadi di pabrik. Dan aturan yang terpenting adalah, para tentara tidak diperbolehkan menembak para pekerjanya.
Oscar yang telah banyak berubah akhirnya kembali kepada istrinya. Ia pun memperkenalkan sang istri kepada Stern dan orang-orang di pabrik. 7 bulan setelah pabrik Oscar berjalan, Jerman akhirnya menyerah kepada sekutu dan menyerahkan segala kekuasaannya di Eropa kepada Uni Soviet sebagai pemegang komando. Mendengar berita runtuhnya Jerman, Oscar mengumpulkan seluruh pekerjanya dan para tentara di dalam pabriknya. Oscar menyampaikan bahwa seluruh pekerjanya kini telah bebas, tidak ada lagi penindasan dari tentara Jerman. Oscar juga berpamitan karena ia harus melarikan diri dari penangkapan tentara Soviet. Oscar merupakan seorang Jerman, anggota Nazi dan pemilik pabrik yang menyediakan kebutuhan tentara Jerman. Inilah alasan Oscar untuk lari. Bersama sang istri, Oscar bersiap meninggalkan pabriknya. Semua pekerja menghantarkan keberangkatan Oscar. Namun keadaan berubah menjadi haru saat Stern mewakili para pekerja memberi kenang-kenangan berupa cincin emas kepada Oscar. Karena terharu Oscar bahkan menjatuhkan cincin tersebut ke tanah. Setelah memungutnya, Oscar langsung memakai dan memandang Stern dan menyalamnya. Mata Oscar mulai berkaca-kaca sembari mengungkapkan kekecewaannya karena tak dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Namun Stern menguatkan Oscar bahkan berterima kasih karena telah menyelamatkan 1.100 nyawa Yahudi. Tangis Oscar pun pecah saat ia mengungkapkan penyesalannya. Para pekerja yang terharu dengan kata-kata Oscar ikut menangis dan memeluk Oscar. Oscar akhirnya berangkat meninggalkan pabrik dihantar beberapa orang dengan mengenakan pakaian tahanan untuk penyamarannya. Pagi hari, seorang tentara datang dan mengatakan kepada para pekerja bahwa mereka telah memperoleh kebebasannya berkat tentara Soviet. Mereka bebas pergi kemanapun mereka tuju. Di tempat lain, Amon God akhirnya dihukum mati dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan yang telah ia lakukan kepada kaum Yahudi. Ia pun meregang nyawa di tiang gantung. Kisah Schindler's List pun berakhir.